선 넘지 말라고. Di awal cerita, kita diperlihatkan sekelompok siswa SMA yang tengah berdiskusi mengenai jawaban soal ujian. Di antara mereka, seorang siswa bernama Yeon Si-un yang tiba-tiba menghentakkan meja dengan keras, membuat suasana kelas seketika sunyi. Tak lama kemudian, Si-un berdiri dari kursinya dan memukul salah satu siswa yang membuatnya kesal menggunakan sebuah buku. Sin kemudian mundur ke 13 hari sebelum ujian, saat Si-un terlihat berjalan menuju ruang kelas sambil menghafal rumus matematika yang akan ia kerjakan di papan tulis. Ia digambarkan sebagai sosok pendiam, bahkan ketika gurunya memujinya, ia tidak memberikan respon apapun dan langsung mencatat hal-hal penting untuk meningkatkan pemahaman belajarnya. Setelah kelas selesai, Si-un masih terlihat bergumam, terus menghafal materi sejarah. Diketahui ia merupakan tipe siswa yang sangat tertutup dan hanya fokus pada pelajaran. Bahkan saat makan siang di kantin pun ia tetap membaca buku, tak memedulikan keberadaan siswa lain di sekitarnya. Keesokan paginya, Si-un menjadi siswa pertama yang tiba di sekolah, jauh sebelum siswa lain datang ke kelas. Sembari menunggu kelas dimulai, ia memanfaatkan waktu untuk mengulang pelajaran. Ketika guru akhirnya datang, ia mengumumkan bahwa kelas mereka berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi matematika. Si-un dinobatkan sebagai juara pertama, sementara Jeon Yongbin meraih posisi ketiga. Saat Si-un menerima sertifikat penghargaan, tidak ada tepuk tangan atau sambutan hangat dari teman-teman sekelasnya. Namun saat Yongbin menerima sertifikat, suasana kelas berubah riuh dengan sorakan dan tepuk tangan. Meski dalam hati merasa sedih, Si-un tampak tak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ia sadar bahwa dirinya memang tidak memiliki teman dekat di kelas. Saat guru mengumumkan ujian praktik, tampak jelas tatapan iri dan niat tidak baik dari Yongbin terhadap Si-un. Pada jam istirahat, terlihat Yongbin bersama dua temannya, Lee Jung-chan dan Han Tae-hun, tengah merundung seorang siswa dan memaksanya menari. Sambil merekamnya, Yongbin menyuruh siswa itu untuk melupakan belajar dan lebih baik fokus menari di media sosial demi menghasilkan uang. Di sisi lain, Si-un yang mengenakan earphone tampak tak peduli dan tetap fokus belajar. Tak lama, Yongbin melempar sepatu ke arah Si-un yang sedang belajar. Meski kesal, Si-un merespon dengan tenang. Respon tersebut malah memicu kekesalan Yongbin, yang kemudian mendekatinya dan menegaskan bahwa ia sengaja melakukannya. Namun, Si-un hanya memberikan peringatan singkat dengan nada dingin agar Yongbin lebih berhati-hati. Merasa tersinggung, Yongbin terus mencoba memancing emosi Si-un. Meski begitu, Si-un tetap tak bergeming dan memperingatkannya agar berhenti membuang waktu dan lebih baik kembali belajar. Di tengah suasana kelas yang tegang, tiba-tiba sekelompok siswa dari klub bisbol masuk dan langsung mencari seseorang. Rupanya, mereka sedang mencari seorang siswa bernama An Suho yang saat itu tengah tertidur di bangkunya. Ternyata, alasan mereka mencari Suho adalah karena seorang gadis yang disukai oleh pemimpin klub bisbol tersebut justru menunjukkan ketertarikan pada Suho. Ketika ditanya, Suho malah mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang menu makanan di kantin, yang membuat pemimpin klub itu merasa kesal dan segera menyuruh teman-temannya untuk menyerangnya. Namun, tanpa diduga, Suho ternyata memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Ia dengan cepat dan tangkas menangkis setiap pukulan yang diarahkan kepadanya. Setelah pertarungan sengit itu, Suho berhasil mengalahkan pemimpin klub bisbol dan memperingatkan para anggotanya agar segera membawa temannya ke UKS tanpa menyebutkan siapa dirinya. Sementara itu, Si-un yang memperhatikan kejadian itu justru merasa terganggu karena kotak pensilnya terjatuh akibat keributan tersebut. Melihat itu, Suho menghampiri Si-un, meminta maaf, dan mengembalikan kotak pensilnya. Namun, Si-un justru menegurnya, mempertanyakan mengapa ia harus bertarung di dalam kelas. Di rumah, tampak berbagai penghargaan akademik milik Si-un terpajang rapi di meja dan lemari ruang tamu. Setibanya di rumah, Si-un melihat ayahnya, yang merupakan seorang pelatih olahraga, bersiap untuk pergi ke kamp pelatihan. Sang ayah memberitahu bahwa ia menerima telepon dari guru Si-un yang mengabarkan kemenangan anaknya dalam kompetisi matematika. Ia mengungkapkan rasa bangganya dan berterima kasih, karena Si-un selalu membuatnya bangga. Namun, Si-un hanya merespons dengan diam dan menunjukkan sertifikat sebagai bukti. Setelah itu, ia masuk ke kamar untuk mengikuti les daring, dan ternyata guru les daring tersebut adalah ibunya sendiri. 저희 아들이 전교 1등이에요, 1등. 잘하거든. 제가 항상 하는 얘기. Keesokan paginya, Si-un kembali menjadi siswa pertama yang tiba di kelas.
dan kali ini ia mendapati Suho sedang tertidur di atas mejanya. Di tempat lain, di toilet sekolah, terlihat seorang siswa membuang seragam olahraga ke dalam tempat sampah. Ketika menyadari bahwa seragam olahraganya telah hilang, Si-un langsung menatap Yongbin dan teman-temannya dengan sorot mata penuh kemarahan. Saat pelajaran olahraga dimulai, karena tidak mengenakan seragam, Si-un terpaksa menerima hukuman dari guru. Di sisi lain, Suho tampil luar biasa saat mengikuti lari, hingga mendapat pujian dari guru olahraga yang menyebutnya berbakat dan penuh semangat kompetitif. Namun, dengan tegas Suho menyatakan bahwa meskipun ia pernah ikut kompetisi nasional, ia tidak berniat menjadi atlet profesional. Di saat yang bersamaan, Si-un yang berlari lebih lambat menjadi bahan olokan Jung-chan, yang membuat Suho geram dan langsung melempar sepatunya ke arah Jung-chan. Jung-chan yang ketakutan segera mengambil sepatu Suho dan menghentikan ejekannya. Jung-chan yang kembali meledek Si-un saat berlari di lapangan dan terus merundungnya di belakang. Si-un yang mendengar hal itu langsung menemui Yongbin dan teman-temannya dengan tatapan penuh amarah. Ia lalu meminta Yongbin untuk tidak mengganggunya lagi, hingga akhirnya pertarungan pun terjadi saat Tae-han diperintahkan oleh Yongbin untuk menahannya dan mencekik leher Si-un. Tak lama kemudian, setelah melihat keramaian, para guru datang akhirnya mendatangi mereka dan Yongbin terus menekan Si-un agar tidak melaporkannya. Hari-hari Si-un setelah insiden perkelahiannya dengan Yongbin dipenuhi oleh kesunyian dan ketenangan. Namun, pada suatu malam, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang pengantar makanan yang ternyata adalah Suho. Dengan alasan salah alamat, Suho sengaja datang ke rumah Si-un, padahal sebenarnya ia hanya kehausan dan ingin mencari minuman. Si-un merasa heran dengan tingkah laku Suho yang sembarangan masuk ke dalam rumah tanpa izin dan langsung meminum air. Setelah diberi minum, Suho segera pamit dan pergi untuk benar-benar mengantarkan pesanan makanan. Keesokan harinya, kelas mereka kedatangan murid baru bernama Oh Bom-sok, siswa pindahan dari SMA Moongang. Bom-sok yang terlihat pendiam membuat Yongbin dan teman-temannya tertarik untuk menjadikannya korban bully yang baru. Yongbin terus mencoba menekannya dengan menyebut nama Han Ji-won, namun Bom-sok berdalih tidak mengenalnya. Tak lama, Si-un yang melihat Yongbin duduk di mejanya memintanya untuk minggir. Yongbin yang mendengar hal itu mengolok-ngoloknya hingga membuat Si-un mengambil sebuah pulpen, yang membuat Yongbin ketakutan. Suho yang melihat hal itu segera memperingatkan Yongbin agar tidak berisik. Malam harinya, Yongbin dan teman-temannya terlihat berkumpul di sebuah klub malam. Di tengah keramaian, pikiran Yongbin dipenuhi rencana jahat untuk menghancurkan Si-un. Tak lama kemudian, seorang pria berpenampilan mencolok bernama Jeon Seok-dae datang sambil membawa satu kantong plastik berisi obat-obatan terlarang. Berbeda dari teman-temannya yang larut dalam pesta, Yongbin justru menanyakan kepada Seok-dae tentang efek fentanyl jika digunakan lewat kulit. Seok-dae menjelaskan bahwa efeknya tidak terlalu berat dan biasanya hanya menyebabkan kantuk, tapi juga memperingatkan agar tidak menggunakannya secara berlebihan. Si-un yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba dihadang oleh beberapa anak buah Seok-dae yang memaksanya untuk mengambil obat-obatan. Namun, Si-un dengan sigap mengambil pulpennya dan memperingatkan mereka agar tidak mengganggunya. Seok-dae yang melihat hal itu segera menyuruh anak buahnya mundur, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak tahu apakah lawan mereka bisa menyerang balik. Sehari sebelum ujian praktik dilaksanakan, suasana kelas tampak serius karena para murid fokus belajar. Saat itu, Yongbin baru tiba dan langsung menipu Bom-sok dengan mengatakan bahwa wali kelas ingin menemuinya. Bom-sok mengikuti Yongbin yang kemudian memberinya minuman sambil mengancam akan mengungkap alasan kepindahannya jika tidak menuruti perintahnya. Bom-sok yang merasa tertekan pada akhirnya menurut dan bersedia menempelkan fentanyl di leher Si-un. Bom-sok yang ketakutan karena diawasi diam-diam menempelkan narkotika ke leher Si-un saat ia lengah. Si-un yang merasa kesal menoleh ke arah Bom-sok, tapi langsung ditegur oleh guru pengawas. Selama ujian berlangsung, Si-un tampak semakin mengantuk hingga sulit berkonsentrasi, lalu berlari ke toilet karena merasa mual. Sepulang dari toilet, Si-un merasa ada yang aneh di lehernya. Setelah memeriksanya, ia langsung menampar wajahnya sendiri, membuat murid dan guru ketakutan. 야, 너 뭐해? Setelah ujian selesai, mereka bersama membahas hasil ujian. Melihat hasilnya yang keliru, Si-un menancapkan bolpennya ke meja dengan penuh emosi. Tak lama kemudian, ia berdiri, menghampiri Yongbin sambil membawa buku, lalu menyerangnya membabi buta hingga menyebabkan hidung Yongbin patah dan tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Suho segera bergerak untuk menghentikan Si-un yang sudah melampaui batas. Namun, karena emosinya yang tak terkendali, Si-un justru semakin brutal dan menyerang Suho dengan kursi tanpa ragu.
Suho yang merasa Si-un semakin tak terkendali lalu meninjunya, hingga tak lama setelah itu wali kelas datang dan melerai mereka berdua. Suho mengisyaratkan kepada Si-un agar meminta maaf karena telah membuat kerusuhan, namun hanya bisa terdiam saat menyadari bahwa Si-un benar-benar kehilangan kendali. Pada malam harinya, Si-un bersama wali kelas mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Yongbin dan meminta maaf atas kerusuhan yang telah terjadi. Ibu Yongbin yang sudah emosi melihat Si-un langsung memintanya untuk mendatangkan ibunya dan menolak permintaan maaf tersebut. Si-un lalu menunjukkan bukti sambil menjelaskan mengapa ia memukul Yongbin hingga babak belur karena narkotika yang ditempelkan di lehernya saat ujian simulasi. Yongbin yang melihat hal itu bersikeras bahwa itu bukan miliknya. Namun Si-un kemudian mengeluarkan seluruh isi tas milik Yongbin yang diantaranya terdapat sekotak fentanyl. Ibu Yongbin yang melihat hal itu merasa sangat terkejut dan tak percaya dengan perbuatan putranya. Tak lama kemudian, wali kelas Yongbin menegaskan bahwa sebaiknya Yongbin pindah sekolah agar tidak menimbulkan kerusuhan lebih lanjut. Namun ibu Yongbin meminta agar kasus tersebut ditutup dan membiarkan Si-un bebas. Yongbin yang melihat hal itu merasa semakin murka terhadap Si-un karena telah membongkar perbuatannya di hadapan ibunya. Sesampainya di rumah, ayah Si-un memperhatikan wajah putranya yang penuh luka dan merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah. Namun, Si-un tak ingin membuat sang ayah khawatir. Ia meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tak lama kemudian, ia melanjutkan belajar di malam hari, meskipun pikirannya terus dihantui oleh perasaannya sendiri, menyadari betapa dirinya kehilangan kendali saat menghajar Yongbin. Pada keesokan harinya, Si-un datang ke sekolah dan masuk ke dalam kelas. Duduk di kursinya membuat teman-temannya ketakutan melihat dirinya. Tak lama kemudian, teman-teman Yongbin, Jungchan dan Tae-hun mendekati Si-un dan meminta agar ia menyelesaikan masalah yang menyebabkan temannya terluka parah. Si-un kemudian membawa mereka ke toilet, diikuti oleh teman-teman sekelas yang merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi. Sesampainya di dalam toilet, Si-un menutup pintu dengan keras, membuat Jungchan dan Tae-hun terkejut dan ketakutan. Mereka semakin merasa terancam ketika Si-un mengeluarkan sebuah pena. Tae-hun yang masih merasa trauma dengan kejadian sebelumnya saat ia ditusuk pena, dan Jungchan yang merasakan hal serupa, semakin cemas melihat sikap Si-un yang terus-menerus mengintimidasi mereka dengan tindakan mengancam. Dengan nada tajam dan mengintimidasi, Si-un memperingatkan mereka untuk berhenti mengganggunya. Setelah itu, teman-teman sekelas yang masih penasaran mengikuti Si-un yang baru saja keluar dari toilet. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa mereka tak saling mengenal cukup dekat untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam toilet antara dirinya, Tae-hun, dan Jungchan. Setibanya di dalam kelas, Si-un yang terlihat seorang diri kemudian ditanyai oleh Suho mengenai kemana pergi siswa lainnya berada. Di sisi lain, terlihat Yongbin yang dijenguk oleh Seok-dae di rumah sakit. Ia langsung bertanya siapa pelaku yang membuat dirinya sampai masuk rumah sakit. Yongbin lalu mengatakan bahwa pelakunya adalah siswa dari dalam kelasnya dan ia akan membayar berapapun yang Seok-dae inginkan untuk membalasnya. Si-un yang terlihat berada di dalam bus disapa oleh Suho yang sedang mengendarai motor untuk mengantar pesanan makanan. Si-un kemudian meminta maaf kepada Suho dengan mentraktirnya. Suho yang bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan berusaha keras menyelesaikan setiap pesanan. Pada subuh hari, ia sampai di sekolah, mandi di sana, dan tidur di dalam kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Pada pagi harinya, Si-un yang sudah mengetahui kondisi Suho memutuskan untuk tidak menyalakan lampu dan hanya membuka jendela untuknya agar ia bisa belajar sebelum pelajaran dimulai. Saat jam makan siang, Si-un membangunkan Suho untuk mengajaknya makan siang. Ia menepati janjinya semalam untuk mentraktir sebagai permintaan maaf. Suho yang menginginkan makanan mahal awalnya mengeluh karena Si-un hanya mentraktir di kantin sekolah. Namun akhirnya ia tetap makan setelah melihat ekspresi Si-un. Di tengah makan siang, Si-un merasa penasaran dengan kebiasaan Suho yang selalu tertidur di sekolah. Suho menjelaskan bahwa jika ia tidur di rumah, ia akan sulit bangun. Neneknya berpesan agar ia tetap menjaga kehadirannya di sekolah supaya bisa mendapatkan ijazah SMA, meskipun ia mungkin tidak akan melanjutkan kuliah. Suho lalu balik penasaran dan bertanya mengapa Si-un selalu memakai earphone. Si-un menjawab bahwa ia tidak suka berinteraksi dengan orang lain karena merasa itu hanya akan merepotkannya. Teman-teman sekelas mulai membicarakan soal Si-un yang tidak dipanggil ke komite sekolah, yang ternyata merupakan bentuk upaya untuk menutupi kasus Yongbin yang terbukti membawa narkoba ke sekolah. Mereka juga mulai membahas kedekatan antara Si-un dan Suho, yang dikenal sebagai ahli bela diri di kelas. Hal ini membuat Bom Sok mulai tertarik dan memperhatikan mereka berdua. Di sisi lain, seorang siswa SMA terlihat sedang bersembunyi di belakang sekolah sambil bermain judi online dan mengalami kekalahan dalam taruhan.
Ia kemudian menghubungi Seok-dae untuk meminjam uang. Di sampingnya, ada seorang gadis bernama Yong-yi yang membantunya mengambil barang mewah sebagai jaminan utang. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, Seok-dae, Yong-yi, dan rekan-rekannya lalu bertemu dengan Yong-bin yang sudah menunggu mereka untuk menyusun rencana menghajar Si-un. Si-un yang baru pulang sekolah, dihampiri oleh Bom-sok yang merasa bersalah kepadanya dan mengajaknya pergi belajar bersama ke tempat les. Namun, Si-un yang tidak senang dengan ajakan tersebut, apalagi jika Bom-sok bermaksud membujuknya, menolak tawaran itu. Si-un telah ditunggu oleh Yong-bin yang membawa Seok-dae dan rekan-rekannya untuk menghajarnya. Hal ini membuat Si-un semakin kesal atas tindakan Yong-bin yang menghadangnya di jalan. Seok-dae dan Yong-yi yang merasa bahwa Si-un adalah orang berbahaya mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan pekerjaan mereka, lalu menyeret Si-un untuk dihajar di suatu tempat. Bom-sok yang melihat hal itu langsung membangunkan Suho dan memintanya menolong Si-un, sambil mengatakan bahwa ia akan membayar Suho jika ia segera menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, mereka berangkat menuju lokasi tempat Si-un dibawa oleh Seok-dae dan rekan-rekannya. Yong-yi tampak mengejek Seok-dae karena menyerang anak sekolah, membuatnya heran dan tak habis pikir dengan pekerjaan yang dijalani oleh Seok-dae. Yong-bin yang diliputi kemarahan melihat Si-un, memerintahkan Seok-dae untuk menghancurkan tangan Si-un agar ia tak bisa belajar lagi. Si-un, yang bersiap mempertahankan diri, mulai melihat sekeliling dan bersiap melempar benda-benda yang ada sebagai bentuk perlindungan. Seok-dae, yang sempat terjatuh karena serangan Si-un, bangkit dan kembali menyerang dari belakang, lalu membanting Si-un ke tanah. Yong-bin yang sudah kehilangan kendali, menendang lalu menginjak tangan Si-un, membuatnya semakin terdesak dan kesakitan. Tak lama kemudian, Suho tiba dan langsung melayangkan tendangan kuat ke arah Yong-bin hingga membuatnya ketakutan. Melihat reaksi itu, Seok-dae kembali menyerang Suho dan membantingnya ke tanah. Namun Suho, yang memiliki naluri bela diri tajam, berhasil menghindari pukulannya. Yong-bin, yang merasa Si-un mulai lemah, memerintahkan Jung-chan dan Tai-hun untuk menangkap dan menghajarnya hingga babak belur. Di tengah kekacauan, Suho melihat Yong-bin hendak memukul Si-un dengan botol kaca. Namun tepat sebelum itu terjadi, Bom-sok tiba-tiba muncul dan mendorong Yong-bin dengan helm, menghentikannya sebelum ia sempat melukai Si-un. Melihat itu, Suho memperingatkan mereka, terutama Yong-bin dan rekan-rekannya, bahwa kebiasaan mereka mengeroyok orang saat berkelahi adalah tindakan memalukan dan sudah saatnya untuk berhenti. Merasa malu, Seok-dae menghentikan pertarungan yang membuat Yong-bin semakin ketakutan. Si-un, yang melihat kondisi itu, meminta mereka untuk berhenti dan tidak melanjutkan kekerasan. Setelah pertengkaran reda, Suho mengajak Si-un pulang dan mengajaknya makan, menyarankan agar Si-un tidak usah ikut les malam itu dan jangan bersikap dingin kepada orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Karena Suho datang terlambat ke tempat kerja akibat menyelamatkan Si-un, ia meminta bantuan Bom-sok dan Si-un untuk membereskan restoran. Setelah selesai membantu, Si-un yang merasa penasaran dengan kehidupan Suho, mulai kagum melihat kegigihannya bekerja keras sambil tetap hadir di sekolah. Saat makan malam, Bom-sok mengungkapkan penyesalannya karena sempat mengikuti Yong-bin yang membuat Si-un terlibat masalah. Namun Si-un, yang sudah mengetahui semuanya, mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan hal itu dan memaafkannya. Si-un yang selama ini tak pernah memiliki teman, merasa ada kehangatan saat ia akhirnya bisa merasakan kehadiran teman-teman yang tulus dalam hidupnya. Di tengah suasana hangat itu, ia menerima pesan dari ayahnya yang menegurnya karena tidak mengikuti les. Si-un yang kelelahan usai seharian beraktivitas, tertidur di meja belajarnya saat sedang mengikuti les daring. Di sisi lain, Seok-dae mendapat teguran keras dari pemimpin geng mereka Kim Gil-soo. Gil-soo yang marah besar karena Seok-dae gagal menyelesaikan tugas, merasa penasaran siapa yang bisa membuat Seok-dae menyerah dalam pertarungan. Dalam luapan amarahnya, Gil-soo menghajar Seok-dae tanpa ampun hingga tangannya patah, sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan bagi kelompok mereka. Sementara itu, Si-un merasa kecewa dan ditipu oleh Suho dan Beom-sok. Mereka sebelumnya berjanji akan mengerjakan tugas kelompok, namun malah membawanya ke tempat biliar. Saat Si-un meluapkan kekesalannya, Suho hanya menanggapinya dengan santai, menyarankan agar Si-un tak terlalu keras pada diri sendiri di akhir pekan. Dengan nada sinis, Si-un menimpali bahwa Suho juga tak berniat melanjutkan kuliah. Tapi alih-alih memperdebatkan itu, Suho malah menarik Si-un untuk ikut bermain biliar. Begitu permainan dimulai, Si-un, dengan gaya tenangnya, menerapkan rumus-rumus fisika ke dalam strategi bermain. Hasilnya ia bisa menang dengan mudah. Tak terima kalah, Suho menantangnya kembali, bersikeras bahwa ia tak akan kalah 2 kali. Namun mereka bermain hingga sore, dan Suho tetap tak mampu mengalahkan Si-un.
Karena kalah taruhan, Suho berniat mentraktir mereka, tetapi Bomsok yang mendengarnya langsung menawarkan diri bersedia untuk mentraktirkan mereka berdua. Meski demikian, Si-un masih kesal karena waktu belajarnya telah kacau karena mereka, dan dengan tegas menolak ajakan untuk minum bersama. Di tempat lain, Seok-dae kini tengah dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya. Tanpa disangka, Yongbin juga sedang berada di rumah sakit dan penasaran melihat kondisi tangan Seok-dae. Gil-soo yang mendampingi Seok-dae dengan datar menjawab bahwa luka itu adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Di sebuah toko, Si-un sedang memilih payung ketika tanpa sengaja melihat Yong-yi yang baru mencoba sebuah lipstik lalu menggigitnya, sebelum menyelipkannya diam-diam ke dalam tasnya. Menyadari aksinya tertangkap basah, Yong-yi panik dan langsung menggandeng lengan Si-un untuk menghindari perhatian staf toko. Si-un yang merasa tidak nyaman segera melepaskan diri dan hendak pergi. Namun melihat Yong-yi tak membawa payung, ia membiarkannya ikut berteduh bersama. Di tengah perjalanan, Yang-yi tiba-tiba mengajak Si-un makan malam di restoran favoritnya yang tak jauh dari toko tersebut. Setibanya di restoran, Si-un mendengarkan ocehan Yang-yi tanpa henti, hingga akhirnya berkata bahwa sebaiknya ia pergi saja. Namun Yang-yi menahannya dengan wajah memohon, mengatakan bahwa ia tak sanggup makan sendirian. Karena tak enak hati, Si-un akhirnya memutuskan untuk menemaninya makan. Di tengah makan tanpa sepengetahuan Si-un, Yang-yi mengambil ponselnya dan menyimpan nomornya sendiri di dalam kontak Si-un. Ia merasa bahwa Si-un tak punya banyak teman, dan secara jujur mengakui bahwa tipe seperti Si-un adalah sosok yang ia sukai. Setibanya di markas geng milik Gil-soo, Seok-dae terlihat membawa sebuah kunci mobil hasil dari penagihan hutang yang berhasil ia selesaikan. Di dalam ruangan, Gil-soo sedang mengancam seorang siswa yang tak mampu membayar hutang judinya. Dengan nada dingin, ia terus menekannya agar segera melunasi. Namun Gil-soo, yang masih kesal terhadap si siswa penjudi, memerintahkan Seok-dae untuk menghajarnya hingga babak belur sebagai pelajaran. Keesokan harinya, Yongbin tampak membereskan lokernya di kelas, sebelum menghampiri Si-un dengan ekspresi memohon. Awalnya Si-un menolak berbicara dengannya, namun akhirnya luluh dan bersedia mendengarkan apa yang ingin disampaikan Yongbin. Suho dan Bomsok ikut serta demi berjaga-jaga agar Si-un tak kembali dirugikan oleh Yongbin. Ternyata Yongbin meminta mereka untuk bersaksi kepada pengacaranya bahwa fentanyl yang ditemukan bukan miliknya. Bomsok sempat berkata pada Si-un bahwa mereka hanya diminta bersaksi, jadi seharusnya tidak akan ada masalah. Namun perasaan tak enak mulai muncul ketika Yongbin membawa mereka ke sebuah area parkir bawah tanah untuk bertemu dengan pengacara. Ternyata hal tersebut hanya jebakan. Tanpa pemberitahuan, Yongbin malah mempertemukan mereka dengan ketua geng Gil-soo. Gil-soo langsung menuduh mereka bertiga sebagai penyebab luka serius di tangan Seok-dae, sambil menunjukkan surat pengobatan tanpa asuransi sebagai bukti kerugian. Kenyataannya, Gil-soo sengaja melukai tangan Seok-dae demi memeras uang ganti rugi dari mereka. Suho tertawa sinis menyebut tuduhan itu tidak masuk akal karena ia sama sekali tak memukul Seok-dae sekuat itu. Namun Gil-soo tetap bersikukuh, menekan mereka agar segera membayar ganti rugi yang ia tuntut. Si-un yang mulai kehilangan kesabaran, bertanya balik apakah Gil-soo memiliki bukti bahwa merekalah yang membuat tangan Seok-dae sampai terluka parah. Merasa terpojok, Gil-soo mengeluarkan pisau dan tanpa peringatan melukai lengan Suho, lalu pergi sambil meninggalkan ancaman agar mereka segera membawa uang. Suho yang syok dan kesakitan membuat Bomsok dan Si-un langsung panik melihat luka sayatan di lengannya. Keesokan harinya, Gil-soo dan seluruh anak buahnya muncul di depan sekolah Si-un, Suho, dan Bomsok memberikan peringatan agar mereka tak berani lari dari tanggung jawab. Kemanapun mereka pergi, di sekolah, sepanjang jalan, bahkan hingga ke depan rumah, mereka terus diikuti dan diintimidasi oleh anak buah Gil-soo. Tak tahan dengan tekanan dan penguntitan yang terus-menerus, Si-un akhirnya menghubungi Yong-yi, memintanya untuk bertemu dan membicarakan masalah yang mulai lepas kendali. Si-un dan Yang-yi diam-diam bertemu di sebuah restoran yang sengaja dipilih agar tak terendus oleh anak buah Gil-soo. Dalam pertemuan itu, Si-un mengungkapkan rasa penasarannya. Siapa sebenarnya Gil-soo dan mengapa pria itu begitu terobsesi mengganggu hidupnya dan teman-temannya. Yong-yi menjelaskan bahwa Gil-soo bukan siapa-siapa selain seorang pria yang memberi mereka tempat tinggal dan pekerjaan. Tapi di balik itu, ia adalah sosok berbahaya yang akan melakukan apapun demi uang dan memiliki koneksi dengan sindikat gangster besar. Ia menyarankan Si-un untuk mempertimbangkan membayar uang yang diminta Gil-soo, setidaknya separuhnya, demi keselamatan mereka. Namun Si-un bertanya apa yang akan terjadi jika mereka tak mau membayar mengenai apa yang sebelumnya ia minta. Yong-yi mengatakan jika Gil-soo pasti akan menghancurkan hidup siapapun termasuk apa yang sedang ia rasakan sekarang ini. Di tempat lain,
Bom Sok menyelinap masuk ke kamar orang tuanya saat malam. Ia mengambil sebuah jam tangan mewah yang merupakan warisan dari ayahnya. Keesokan paginya, Bom Sok mengajak Suho dan Si-un untuk menunjukkan sesuatu yang ia klaim bisa membebaskan mereka dari geng Gilsu. Saat melihat uang dalam jumlah besar, Si-nun dan Suho terkejut dan langsung bertanya dari mana Bom Sok mendapatkannya. Bom Sok sempat berbohong, mengatakan bahwa ia meminta uang itu langsung kepada orang tuanya. Namun Suho yang curiga, mendesaknya untuk berkata jujur. Akhirnya Bom Sok mengaku telah menjual jam tangan warisan ayahnya. Suho terkejut dan marah, menilai tindakan Bom Sok terlalu ekstrim. Ia menegaskan bahwa seharusnya mereka melapor ke polisi, bukan membayar uang tebusan. Si-un yang merasa bersalah, menenangkan Bom Sok dan mengatakan bahwa ia punya rencana lain. Ia akan mengurus ini dengan benar. Ia lalu menunjukkan bukti-bukti yang ia dapat dari Yongyi, yaitu mengenai kasus eksploitasi terhadap anak di bawah umur, pengelolaan situs judi online, serta dokumen yang mengaitkan Gilsu dengan jaringan kriminal lintas negara. Di malam harinya, Yang Yi memperlihatkan pada Si-nun sebuah situs judi online milik mitra Gilsu di luar negeri. Situs itu dirancang untuk memikat anak-anak SMA, di mana nantinya para pengguna baru diberikan uang gratis, lalu dibiarkan menang di beberapa permainan pertama. Tapi tak lama kemudian, algoritma akan memutar keadaan dan memaksa mereka kalah besar, membuat mereka kecanduan meski tak lagi punya uang. Si-un bertanya, kalau mereka sudah kehilangan semuanya, kenapa bisa tetap bermain? Yongyi menjelaskan bahwa Gilsu menyimpan data para pemain, lalu mendekati mereka secara pribadi untuk menawarkan pinjaman. Jika siswa tak bisa membayar, nantinya Gilsu menekan mereka agar menyerahkan jaminan atau meminta uang pada orang tua mereka. Tak berhenti di situ, Gilsu juga menyalahgunakan rekening bank anak-anak dan bahkan memaksa beberapa dari mereka mengedarkan narkoba. Setelah mendengar penjelasan itu, Si-un menyampaikan semua temuan tersebut kepada Suho dan Bom Sok. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya perlu membawa polisi ke markas Gilsu, lengkap dengan bukti dan data yang telah dikumpulkannya. Suho yang terkesan dengan ketelitian Si-un bertanya dari mana ia tahu semua ini. Si-un tersipu malu dan menjawab singkat jika dirinya hanya sekedar tahu saja. Keesokan harinya, ketika pulang sekolah, mereka bertiga sudah menduga bahwa geng Gilsu akan menunggu mereka di luar gerbang sekolah. Untuk melindungi teman-temannya, Suho menawarkan diri untuk pergi lebih dulu dan menyerahkan diri agar Si-un dan Bom Sok punya waktu memanggil polisi. Ia berjanji akan mengirimkan lokasi markas melalui ponselnya saat sudah berada di dalam. Si-un dan Bom Sok yang khawatir hanya bisa mengangguk pelan, mempercayakan segalanya pada Suho. Sesuai dugaan, Gilsu terkejut melihat Suho datang sendirian. Untuk mengulur waktu, Suho meminta bicara secara pribadi. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah siswa paling berpengaruh di SMA Byeoksan dan bisa membantu Gilsu merekrut pemain baru untuk situs judi online-nya. Gilsu yang curiga bertanya dari mana Suho tahu soal bisnis judinya. Suho menyebut nama Seok Dae, mengklaim bahwa ia adalah sepupu dari teman sekelasnya dan telah membocorkan semuanya. Ia bahkan mengatakan bahwa menjadikan sekolah mereka sebagai lahan judi bukanlah hal yang sulit. Ucapan itu membuat Gilsu mulai tertarik. Ia mengajak Suho pergi ke markas untuk membahas kerja sama lebih lanjut. Yang Yi yang diam-diam menyaksikan dari kejauhan, menawarkan diri untuk menunggu Si-un dan Bom Sok demi memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Ketika melihat Si-un dan Bom Sok, ia segera menghampiri mereka dan menyampaikan kekhawatirannya karena Suho pergi sendirian. Menyadari situasi yang genting, Si-un meminta alamat markas Gilsu dari Yang Yi agar mereka bisa membawa polisi ke sana. Kegelisahan Bom Sok semakin memuncak karena khawatir terjadi sesuatu pada Suho, hingga akhirnya ia memutuskan pergi sendirian untuk menyusulnya. Di tengah perjalanan, Suho yang merasa sedikit cemas telah menyalakan fitur GPS pada jam tangannya agar keberadaannya bisa dilacak oleh Si-un dan Bom Sok. Tidak bisa menahan kepergian Bom Sok, Si-un pun segera mencari cara tercepat untuk membawa polisi ke markas tersebut. Sementara itu, Seok Dae merasa heran dengan keputusan Yongyi yang membantu Si-un dan teman-temannya untuk menangkap Gilsu. Yongyi menyatakan bahwa ia siap membantu menjebloskan Gilsu ke penjara. Ia juga menambahkan, jika tidak menghancurkan kelompok itu sekarang, maka mereka akan terus hidup dalam situasi seperti ini selamanya. Setibanya di markas, Suho dibawa masuk untuk membicarakan sesuatu. Diam-diam ia telah merekam kondisi markas dan mengirimkannya kepada Si-un. Mulai curiga terhadap Suho, Gilsu meminta ponselnya untuk mengecek sesuatu demi kelancaran bisnis mereka.
Suho menolak memberikan ponselnya dengan alasan bahwa ia tak seharusnya memeriksa informasi pribadi rekan kerja. Gilsu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memukul Suho dengan besi. Saat Suho tergeletak, Gilsu memeriksa ponselnya dan menemukan bahwa lokasi markas telah dikirim ke Si-un dan polisi. Bomsok yang tiba di depan markas langsung mengetuk pintu dan memberikan uang kepada Gilsu dengan harapan Suho bisa dibebaskan. Namun ketika polisi dan Si-un tiba di lokasi, markas tersebut sudah kosong. Polisi pun meminta Si-un untuk menghubungi mereka lagi jika mengetahui keberadaan kelompok Gilsu. Setelah polisi pergi, Si-un memeriksa markas yang ditinggalkan dan menemukan bercak darah di lantai yang ia curigai milik Suho. Tak lama kemudian, ia mencoba menghubungi Suho sambil menyisir ruang brankas milik Gilsu dan menemukan buku catatan transaksi yang tampaknya telah dikosongkan. Bomsok akhirnya ikut terseret oleh Gilsu setelah keberadaan markas mereka diketahui oleh polisi. Setelah berhasil melarikan diri, Gilsu yang diliputi amarah menyuruh Seok-dae untuk membawa Yong-yi menemuinya di suatu tempat. Ia bahkan mengancam akan menjual Seung-chan jika Seok-dae menolak. Tanpa pikir panjang, Seok-dae meminta Yang Yi dan rekan-rekannya menginap di sebuah penginapan untuk sementara waktu dan berjanji akan menemui Gilsu sendiri. Tak lama kemudian, Si-un menelepon Yang Yi dan memberitahu bahwa markas telah dikosongkan. Yang Yi lalu meminta Si-un untuk mengunduh aplikasi peta agar bisa melacak kemana ia akan pergi mengikuti Seok-dae. Yang Yi pun segera menyusul Seok-dae dan memohon agar diizinkan ikut bertemu Gilsu. Mereka tiba di sebuah taman bermain yang sudah lama terbengkalai, tempat Gilsu dan anak buahnya bersembunyi dari kejaran polisi. Di sana, Bomsok dan Suho duduk terikat. Meski ketakutan, mereka mencoba bercanda untuk mengurangi ketegangan. Namun karena terlalu berisik, salah satu anak buah Gilsu menendang Suho. Saat Yang Yi diam-diam mengirimkan lokasi kepada Si-un, Seok-dae memperingatkannya agar tidak bertindak ceroboh. Ia juga meminta maaf karena telah menyeret Yang Yi ke dalam masalah ini. Tak lama kemudian, Si-un tiba di taman tersebut dan melihat kendaraan milik Gilsu yang terparkir di dekatnya. Gilsu yang sangat marah melihat kedatangan Seok-dae dan Yang Yi, menuduh mereka tidak tahu berterima kasih atas tempat tinggal dan pekerjaan yang telah ia berikan. Seok-dae membalas bahwa jika memang itu masalahnya, maka lebih baik Gilsu langsung membunuhnya daripada melukai anak-anak buahnya. Gilsu pun memukuli Seok-dae dengan brutal hingga membuatnya tak berdaya. Saat Yang Yi mencoba menghentikan tindakan keji itu, Gilsu memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Yang Yi. Di saat yang sama, Si-un terus berusaha menemukan lokasi Suho dan Bomsok dengan mengikuti petunjuk dari aplikasi peta. Ketegangan memuncak ketika Gilsu mulai mengancam dengan pisau, berencana memilih salah satu dari mereka untuk ditusuk. Ia memilih Suho, yang berusaha tetap tenang dan mengajaknya berbicara baik-baik. Melihat situasi itu, Seok-dae melompat dan mendorong Gilsu ke pagar memojokkannya. Ia menantang Gilsu untuk bertarung secara adil, yang membuat Gilsu terkejut. Pertarungan pun berlangsung sengit, hingga akhirnya Gilsu berhasil menusuk kaki Seok-dae, yang membuatnya langsung terkapar. Tak tahan melihat itu, Yang Yi memukul kepala Gilsu hingga ia tersungkur, lalu merebut pisaunya untuk mengancam anak buah lainnya agar tidak mendekat. Gilsu yang kesakitan karena luka di kepalanya, malah semakin beringas dan berusaha mencekik Yang Yi. Namun sebelum keadaan semakin buruk, suara sirene kembali terdengar menandakan kedatangan polisi. Si-un akhirnya tiba di tempat persembunyian tersebut, membuat Gilsu tercengang atas keberaniannya datang langsung ke sarang mereka. Si-un mengungkapkan bahwa semua kejahatan mereka akan segera berakhir, karena polisi sedang memeriksa mobil-mobil yang terparkir di luar. Gilsu dan anak buahnya panik dan melarikan diri, sementara Si-un membebaskan rekan-rekannya. Namun Gilsu kemudian menemukan ponsel Si-un dan menyadari bahwa suara sirene sebelumnya hanyalah suara dari rekaman di ponsel tersebut. Merasa dipermainkan, Gilsu murka dan memerintahkan seluruh anak buahnya menyerang Si-un dan teman-temannya. Di tengah kekacauan, Seok-dae, Yang Yi, dan Seung-chan mencoba melarikan diri. Saat berlari, mereka melihat bahwa polisi benar-benar telah tiba. Sementara itu, Gilsu yang tengah menyerang Si-un dan bahkan telah melukainya, tidak menyadari kehadiran aparat. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan. Gilsu dan anak buahnya langsung membeku, menyadari bahwa Si-un memang tidak berbohong. Dalam kepanikan, Gilsu mendorong salah satu bawahannya ke arah polisi untuk mengalihkan perhatian, lalu mencoba melarikan diri. Menyaksikan hal itu, Si-un segera mengejar Gilsu. Gilsu terkejut saat mengetahui bahwa Si-un diam-diam mengikutinya dari belakang. Hal ini membuatnya semakin jengkel dan tak habis pikir atas keberanian Si-un. Si-un sempat mencoba menyerang Gilsu dengan sebilah kayu, namun upayanya gagal karena Gilsu lebih kuat dan bahkan membalas dengan mengancam menggunakan pisau.
Tanpa diketahui, ternyata Suho juga membuntuti mereka. Kehadiran keduanya membuat Gilsu semakin tertekan, merasa bahwa bisnis ilegalnya sedang diganggu. Suho kemudian menantang Gilsu, tetapi Gilsu yang mulai kehilangan kendali justru mencekik Suho, hingga Suho kesulitan melawan. Si-un berusaha membantu melepaskan Suho dari cekikan tersebut, namun kekuatan Gilsu terlalu besar untuk diatasi sendirian. Dalam kondisi terdesak, Si-un melihat batu bata di dekatnya dan menggunakannya untuk memukul Gilsu. Serangan itu membuat Gilsu terjatuh dan tak berdaya. Setelah semuanya mereda, Suho menyebut Si-un aneh karena berani menghadapi Gilsu sendirian tanpa memikirkan risikonya. Dalam pelarian, Seok-dae yang merasa terdesak meminta Yang Yi dan Sung Chan untuk segera pergi dan meninggalkannya. Namun Yong Yi menolak dan bersikeras agar Seok-dae ikut melarikan diri bersama mereka. Mendengar hal itu, Seok-dae membentak Yong Yi agar segera kabur, sambil menegaskan bahwa baik Yong Yi maupun Sung Chan tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Ketika akhirnya polisi berhasil menemukan keberadaan Seok-dae, ia memilih menyerahkan diri tanpa perlawanan. Pada malam harinya, seluruh anggota geng Gilsu berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Gilsu yang berada dalam mobil tahanan bersama Seok-dae sempat terus mengganggunya, hingga membuat Seok-dae kesal dan menyundul kepala Gilsu agar berhenti bicara. Suho yang mengalami luka cukup parah, mengungkapkan pada Si-un bahwa ia merasa sangat lapar setelah melewati hari yang penuh pertarungan. Bom Sok, yang dalam kondisi baik, menghampiri Si-un dan Suho yang sedang berada di dalam ambulans. Ia menjelaskan bahwa saat mereka mengejar Gilsu, ia sibuk mencari ponsel milik Si-un. Di tengah percakapan, seorang detektif mendatangi mereka dan meminta Si-un serta Beom Seok untuk memberikan kesaksian. Setibanya di kantor polisi, seluruh anggota geng Gilsu termasuk Gilsu sendiri diperiksa secara intensif oleh penyidik. Sementara itu, Si-un dan Bom Sok ditempatkan di ruang terpisah bersama sekretaris ayah Bom Sok untuk memberikan keterangan. Sekretaris tersebut menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah menjaga kerahasiaan identitas mereka dari pihak sekolah dan keluarga, agar tidak terlibat secara langsung dalam kasus geng Gilsu. Si-un yang mendengarnya hanya bisa terdiam, tak menyangka dengan penjelasan tersebut. Sebelum meninggalkan ruangan, Si-un memohon kepada pengacara keluarga Bom Sok agar mempertimbangkan tindakan Gilsu yang telah mengeksploitasi anak-anak lain, sebagai bentuk belas kasih terhadap mereka yang menjadi korban. Setelah Si-un pergi, ternyata sang sekretaris tidak menutupi kesalahan Bom Sok dan tetap melaporkannya kepada ayah Bom Sok. Bom Sok yang mendengar hal itu hanya bisa diam, diliputi rasa cemas saat diminta pulang bersama sekretaris ayahnya. Saat Si-un hendak meninggalkan kantor polisi, Seok-dae yang tidak merasa kesal padanya menyapanya dan mengajaknya makan setelah ia bebas. Melihat sikap Si-un yang dingin, Seok-dae semakin penasaran dengan dirinya. Begitu Si-un keluar dari kantor polisi, ia menemukan Yang Yi yang sedang menunggu, cemas ingin mengetahui kabar tentang Seok-dae yang tertangkap. Si-un lalu menenangkan Yong Yi, meyakinkan bahwa Seok-dae hanya diselidiki dan tidak akan ada masalah serius. Di sisi lain, sekretaris ayah Bom Sok meminta Beom Seok untuk bertindak seperti Gilsu yang memukulnya saat ia diculik. Gilsu yang mulai cemas mengingatkan bahwa mereka berada di kantor polisi dan tidak seharusnya anak sekolah dihajar seperti itu. Mengabaikan perkataan Gilsu, sekretaris ayah Bom Sok langsung memperagakan cara memukul Gilsu kepada Bom Sok. Gilsu yang terus mengintimidasi Bom Sok dengan mengejeknya sebagai kaki tangan Suho dan Si-un, menuduhnya terlalu lemah untuk melawan. Bom Sok yang sudah sangat emosional menahan diri untuk tidak memukulnya dan lebih memilih keluar dari ruangan dengan menendang tong sampah. Suho yang sedang dirawat di rumah sakit dikunjungi oleh Si-un dan Yong Yi. Melihat kedatangan mereka, Suho merasa penasaran dengan perkembangan kasus Gilsu. Si-un menjelaskan bahwa Gilsu dan gengnya sudah ditangkap dan ayah Bom Sok telah menyembunyikan identitas mereka untuk menghindari keterlibatan dalam kasus tersebut. Suho yang heran bertanya apakah ayah Bom Sok orang penting hingga bisa melakukan hal seperti itu. Si-un menjawab bahwa ayah Beom Seok adalah seorang anggota Dewan Majelis yang memungkinkan ia untuk melakukan hal tersebut. Tidak percaya dengan informasi itu, Suho merasa takjub dan mengakui bahwa Bom Sok pandai sekali menjaga jarak agar tak terlihat sebagai anak pejabat. Si-un kemudian bertanya kapan Suho akan keluar dari rumah sakit, dan Suho menyebutkan bahwa ia akan segera keluar karena lukanya tidak terlalu parah. Yong Yi yang mendengarnya kemudian meminta izin untuk menginap di rumah sakit karena tidak tahu harus kemana. Suho mengizinkan dan memuji keberanian Yong Yi yang berhasil memukul Gilsu untuk menyelamatkan orang lain. Yong Yi merasa tersentuh oleh pujian itu dan menegaskan bahwa ia tidak boleh tertarik padanya, karena ia adalah milik Si-un, meskipun Si-un mengatakan sebaliknya. Suho yang menyaksikan itu mendukung mereka untuk berkencan, meskipun Si-un terus menolak godaan Yong Yi.
Setelah sampai di rumah, Si-un merasa hampa dan terus memikirkan keadaan Suho. Di tempat lain, ayah Bom-sok yang marah dengan tindakan Beom-seok memerintahkan anaknya untuk melakukan push-up dan melepaskan pakaiannya. Tidak lama setelah itu, ayahnya memukul Bom-sok tanpa ampun, membuat Bom-sok menangis dan berusaha menahan pukulan tersebut. Bom-sok tampak berjalan terpincang menuju kelasnya, menahan rasa sakit di kakinya. Beberapa teman sekelas kemudian menghampirinya, penasaran dengan rumor bahwa ia, Si-un, dan Suho berhasil menangkap sekelompok gangster. Ia pun menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa itu bukan sekedar rumor, melainkan kejadian yang benar-benar terjadi. Setelah itu, ia masuk ke kelas dan langsung menanyakan kondisi Si-un setelah insiden tersebut. Pandangannya sempat tertuju pada teman-teman Yongbin yang tampak tertekan saat melihat ke arahnya. Ketika waktu makan siang tiba, Si-un, Suho, dan Bom-sok makan bersama. Di sana, Si-un dan Suho membicarakan tentang Yang Yi, yang kini bekerja di restoran tempat Suho juga bekerja. Bom-sok yang tampak belum mengenal Yong Yi, bertanya siapa dia. Mendengar hal itu, Si-un dan Suho mengajaknya untuk menyertakan Yong Yi dalam pertemanan mereka, dan Bom-sok pun tidak keberatan. Sin berpindah ke ruang karaoke, di mana Suho dan Yong Yi bernyanyi bersama. Sementara itu, Si-un dan Bom-sok hanya memperhatikan mereka tanpa banyak berpartisipasi. Tak tahan melihat kebersamaan mereka, Bom-sok menawarkan diri membeli minuman untuk semuanya. Di luar, ia tanpa sengaja bertemu dengan teman SMA-nya yang dulu suka merundungnya. Ia pun merasa sangat tertekan dan berusaha menghindar dari mereka. Setelah berhasil lolos, Bom-sok kembali ke ruang karaoke dan melihat Yong Yi menerima telepon dari salah satu perundungnya. Hal ini membuatnya marah karena menganggap Yong Yi lancang menggunakan ponselnya. Kemarahannya memuncak hingga hampir memukul Yong Yi, membuat Suho dan Si-un bingung dengan perubahan sikap Bom-sok. Yong Yi yang merasa tersinggung dengan perlakuan Bom-sok, memilih meninggalkan ruangan, dan Suho segera mengejarnya. Si-un yang melihat kondisi Bom-sok, tampak mencurigakan terus mencoba menanyakan keadaannya. Tak lama, para perundung akhirnya menemukan Bom-sok dan kembali mengganggunya. Si-un menyaksikan Bom-sok yang ketakutan melihat mereka. Keesokan harinya, Bom-sok tertidur di kelas namun tiba-tiba meluapkan amarahnya dan menyerang seorang siswa yang sedang bercanda. Kelas pun dibuat heran dengan ledakan emosinya. Si-un segera mencoba menenangkannya saat siswa tersebut menyebut Bom-sok sebagai kacung Suho dan Si-un. Suho yang baru tiba langsung menarik Bom-sok agar menjauh, namun Bom-sok meminta agar ia tak merangkulnya lagi. Rupanya Bom-sok masih dibayangi trauma berat akibat perundungan masa lalu, yang membuatnya mudah terpancing emosi. Si-un tampak sedang berlatih fisik bersama Suho di sebuah taman di tepi sungai. Di sela latihan, mereka membahas Bom-sok yang akhir-akhir ini sulit dihubungi. Merasa ada yang tidak beres, Si-un menyarankan agar mereka mengunjungi rumah Bom-sok untuk memastikan keadaannya. Suho menyetujui usulan itu. Saat tiba di rumah Bom-sok, keduanya disambut oleh Bom-sok yang tampak kacau dan tidak terurus. Suho terkesima melihat betapa mewahnya rumah Bom-sok, dan rasa penasarannya bertambah ketika ia melihat foto keluarga Bom-sok yang tampak hangat dan harmonis. Namun Bom-sok langsung menepis kesan tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia hanyalah anak angkat, yang diangkat oleh sang ayah di depan publik demi membentuk citra keluarga ideal untuk mendukung karir politiknya. Mendengar pengakuan itu, Si-un dan Suho terdiam, merasa tidak enak karena telah menyinggung hal yang begitu pribadi. Untuk mencairkan suasana, Bom-sok mengajak mereka ke ruang tamu dan menawarkan minuman. Namun rasa penasaran Si-un dan Suho tak terbendung, dan mereka langsung menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada Bom-sok yang tampak begitu tertekan. Awalnya ia enggan bercerita, Bom-sok akhirnya mengungkapkan bahwa ia dulu mengalami perundungan berat di sekolah lamanya, sampai membuatnya terpaksa pindah. Setelah pindah pun, para pelaku perundungan tetap terus menghubunginya dan menekannya secara mental. Ia menambahkan bahwa para pembuli itu kini ingin berteman dengannya demi memperbaiki citra dan status sosial mereka. Suho yang ingin tahu lebih jauh, bertanya kesalahan apa yang telah Bom-sok lakukan hingga menjadi target perundungan. Dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar, Bom-sok menjawab bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun, ia hanya mencoba menjalani hidupnya dengan baik. Mendengar itu, Si-un dan Suho merasa sangat prihatin. Mereka berusaha menenangkan Bom-sok, meyakinkan bahwa ia tidak bersalah dan tidak seharusnya merasa tertekan oleh intimidasi orang-orang yang tidak mengenalnya dengan baik. Diliputi amarah, Suho lalu mendesak Bom-sok untuk menghubungi para pembuli tersebut, karena ia berniat membuat mereka meminta maaf atas semua yang telah mereka lakukan. Suho, Si-un dan Bom-sok yang tiba di tempat karaoke di mana para pembuli untuk mendatangi mereka. Bom-sok yang terlihat tak dapat menutupi emosinya meminta kepada para pembuli untuk meminta maaf kepada dirinya atas perbuatannya kepada dirinya.
Tak menggubris ucapan Bomsok, Si-un dan Suho yang merasa geram dengan hal itu mencoba menekannya agar ia segera meminta maaf kepada Bomsok. Semakin tak tahan melihat pemimpin dari kelompok pembuli itu terus mengintimidasi Bomsok membuat Suho menarik telinganya dan menegaskan agar ia meminta maaf kepada Bomsok sebelum ia menghajar dirinya. Bomsok yang melihat pembuli itu meminta maaf kepadanya dengan nada tak serius, membuatnya semakin tak dapat menahan diri dan memukul pembuli tersebut. Bomsok yang terlihat semakin tak terkendali hendak memukulnya dengan sebuah mikrofon. Suho yang melihat hal itu langsung menarik Bomsok dari ruangan karaoke tersebut. Si-un yang melihat hal itu menegaskan pada para pembuli itu untuk tidak menghubungi Bomsok lagi. Di koridor ruang karaoke Bomsok yang terlihat kesal dengan Suho yang merangkul menegaskan jika ia tak perlu merangkulnya lagi dan memerintahnya seperti bawahan Suho. Suho yang merasa kesal dengan sikap tak terkendali dari Bomsok yang terus merasa tak puas dengan tindakan Suho yang melarangnya untuk memukul pembuli tersebut. Tak terima dengan hal itu, ia juga menghina Suho yang mengharapkan terima kasih atas tindakannya yang membelanya hingga menyebutkan Suho yang mengharapkan uang bayaran setelah membelanya. Si-un yang melihat pertengkaran mereka meminta Suho untuk melepaskan Bomsok agar ia dapat menenangkan dirinya. Si-un melihat Bomsok pergi meninggalkan tempat karaoke menyusulnya dan menanyakan keadaan Bomsok yang terlihat semakin tak baik. Bomsok yang mendengar hal itu menegaskan jika baik-baik saja dan ia akan pulang untuk menenangkan dirinya. Bomsok yang tak lama setelah itu mendapatkan panggilan dari para pembuli berusaha kabur untuk menghindari mereka. Tanpa sengaja Jungchan dan Taihun yang melihat Bomsok yang terlihat dikejar oleh siswa SMA lain yang hendak membulinya membuatnya mengambil tindakan untuk membawa para pembuli itu ke sebuah tempat. Di area parkir bawah tanah, Jungchan dan kelompoknya, yang ternyata merupakan pelaku perundungan terhadap siswa SMA, memaksa para korban untuk menyerahkan uang kepada mereka. Saat salah satu dari mereka, yang merupakan pemimpin kelompok pembuli, menatap Bomsok dengan sinis, Bomsok kehilangan kendali. Amarahnya meledak dan ia menendang pelaku tersebut dengan penuh emosi sambil mengingat kembali semua perlakuan menyakitkan yang pernah ia alami. Jungchan dan komplotannya mendukung aksi itu tanpa ragu. Setelah kejadian tersebut, Bomsok yang masih dipenuhi kemarahan dan kehilangan kendali diajak oleh Jungchan ke sebuah bar. Merasa tidak lagi diperhatikan oleh Suho, Bomsok dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang memberinya kesenangan sesaat. Ia mulai menghamburkan uang untuk orang-orang yang sebenarnya hanya memanfaatkannya. Dalam keadaan mabuk dan semakin kehilangan arah, Bomsok mendekati sekelompok perempuan di bar dan mengajak mereka bersenang-senang bersama. Sikap impulsif Bomsok membuat Jungchan dan kawan-kawannya terkejut, namun juga semakin senang melihatnya menjadi sosok yang jauh dari dirinya yang dulu. Keesokan harinya, saat guru tengah menjelaskan materi pelajaran, Bomsok datang terlambat dengan penampilan yang tampak sedikit berbeda dari biasanya. Si-un yang menyadari perubahan itu mencoba menanyakan keadaannya, namun Bomsok mengabaikannya begitu saja dan justru menghampiri Jungchan. Sambil mengobrol, Bomsok membahas kejadian malam sebelumnya dan mengatakan bahwa ia tidak mengingat dengan jelas semua yang terjadi. Ia juga menambahkan bahwa ia telah membayar semua minuman yang mereka konsumsi di bar. Percakapan itu didengar oleh Si-un yang hanya bisa menghela napas panjang, tak percaya dengan apa yang ia lihat dan dengar. Tak lama kemudian, Si-un dan Suho masuk ke ruang laboratorium untuk mengerjakan tugas kelompok. Begitu tiba, Suho menyampaikan kekhawatirannya karena belum melihat Bomsok di sekolah. Namun, Si-un mengisyaratkan bahwa Bomsok sebenarnya sudah datang. Tidak lama kemudian, Bomsok muncul, terlihat akrab dengan Jungchan dan Taihun. Mereka tanpa sungkan membahas kejadian di bar, sesuatu yang seharusnya tidak diumbar di lingkungan sekolah. Merasa terganggu, Si-un menghampiri meja mereka dan mengajak Bomsok berbicara secara pribadi. Di luar ruang laboratorium, Si-un menanyakan alasan mengapa Bomsok tidak menjawab telepon darinya. Namun Bomsok mengelak, mengaku tidak tahu bahwa Si-un pernah mencoba menghubunginya. Dengan nada kecewa, Si-un mempertanyakan kedekatannya yang tiba-tiba dengan Jungchan, seseorang yang dulu sempat merundungnya. Bomsok menanggapi dengan dingin, mengatakan bahwa ia berhak berteman dengan siapa saja. Si-un lalu menyarankan agar mereka bertiga, ia, Suho, dan Bomsok, berbicara baik-baik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Namun Bomsok menolaknya, menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dibahas karena sejak awal ia merasa Suho tidak pernah menganggapnya teman, melainkan hanya sekedar bawahan yang selalu mengikuti perintah. Tanpa disadarinya, Suho berdiri di belakang mereka dan mendengar semua perkataan Bomsok. Ia tampak terpukul karena merasa tuduhan itu sama sekali tidak mencerminkan niat maupun tindakannya selama ini. Pada malam harinya, Bomsok kembali diajak oleh Jungchan untuk bertemu dengan Yongbin. Di bar,
Yongbin memperkenalkan seorang petarung bernama Kang Wuyong, teman lamanya yang sedang bersiap bergabung dengan UFC di masa mendatang. Yongbin menanyakan kabar hubungan Bomsok dengan Si-un dan Suho. Bomsok mengungkapkan kekesalannya, merasa bahwa Suho selama ini hanya memperlakukannya seperti budak. Menanggapi hal itu, Yongbin yang memang memiliki niat buruk terhadap Suho, menyulut emosi Bomsok lebih jauh dan memprovokasinya untuk memberi pelajaran pada Suho. Di tempat lain, Si-un tampak sedang mengikuti pelajaran malam di sebuah tempat bimbel. Ia duduk dengan tenang, fokus mendengarkan penjelasan dari pengajar. Setelah kelas berakhir, ternyata Suho sudah menunggunya di luar. Ia baru saja pulang dari bekerja dan sengaja menjemput Si-un untuk mengajaknya berjalan-jalan sejenak. Sesampainya di area apartemen, Suho memberikan sebuah paket makanan kepada Si-un, memintanya untuk mengantarkan pesanan itu ke pelanggan. Ini bukan sekedar tugas melainkan bentuk latihan fisik yang ringan katanya. Usai mengantarkan makanan, mereka duduk beristirahat bersama, berbincang santai mengenai pekerjaan Yongyi di restoran. Suho memuji semangat kerja Yongyi yang dinilainya cekatan dan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Di tengah percakapan itu, Si-un tiba-tiba mengungkapkan kekhawatirannya mengenai Bomsok. Ia mengatakan bahwa Bomsok kini sering terlihat bersama Jungchan dan Taihun, dan menurutnya, mereka hanya memanfaatkan Bomsok. Ia juga menambahkan bahwa setiap kali Bomsok datang ke sekolah, ada aroma alkohol yang menyengat darinya. Mendengar penuturan itu, Suho hanya menjawab dengan tenang bahwa mungkin semua itu memang pilihan yang diambil Bomsok sendiri. Keesokan harinya, Jungchan dan komplotannya, termasuk Bomsok terlihat sedang merokok diam-diam di toilet sekolah sambil membicarakan soal berkencan. Saat masuk ke kelas, Bomsok tidak duduk di tempat biasanya. Ia memilih bergabung dan duduk di barisan belakang bersama Jungchan dan Taihun. Si-un yang semakin resah dengan perubahan sikap Bomsok, memberanikan diri untuk mendatangi mereka. Ia memperingatkan Jungchan dan Taihun agar tidak memanfaatkan Bomsok demi kepentingan pribadi. Namun Jungchan dengan tenang membalas bahwa semua itu adalah pilihan Bomsok sendiri dan tidak ada yang memaksa. Di kantin sekolah, Suho mencoba menenangkan Si-un, menyarankan agar ia tidak terlalu mengkhawatirkan Bomsok lagi. Namun suasana menjadi memanas ketika Jungchan dan kawan-kawannya datang bersama Bomsok dan memotong antrean tanpa rasa bersalah. Melihat itu, Suho kehilangan kesabaran. Ia mendorong salah satu dari mereka hingga jatuh, kemudian menegaskan bahwa semua orang harus menghormati antrean. Namun Bomsok tidak mengindahkan peringatan itu, membuat Suho semakin marah hingga akhirnya mendorongnya hingga tubuhnya membentur meja. Merasa dipermalukan, Bomsok segera meninggalkan kantin bersama Jungchan dan kelompoknya. Ia meluapkan amarahnya, mengatakan bahwa ia ingin Suho disingkirkan dan siap membayar siapapun yang mampu melakukannya. Jungchan yang tampak puas melihat kemarahan Bomsok, menyebutkan nama Wuyong. Ia menunjukkan video pertarungan brutal Wuyong, dan menyebut bahwa pria itu cukup tangguh untuk menghadapi Suho. Tanpa pikir panjang, Bomsok langsung menemui Wuyong dan menawarkan uang sebagai imbalan jika ia berhasil menghabisi Suho pada hari ulang tahunnya. Wuyong menyambut tawaran itu dengan dingin, dan menyatakan akan menyiarkan pertarungan itu tanpa penyuntingan sedikitpun. Taihun yang berada di sana sempat mengingatkan bahwa Suho pernah mengalahkan Wuyong dalam sebuah pertandingan di masa lalu. Namun Jungchan menganggap hal itu tak lagi relevan. Baginya, masa lalu sudah lewat, dan saat itu Wuyong belum sepenuhnya berkembang sebagai petarung. Pada malam harinya terlihat Suho tampak sedang mengantarkan pesanan makanan. Tak lama kemudian, Bomsok, Yongbin, Jungchan, dan Taihun muncul dan diam-diam memotong kabel rem motor Suho dengan maksud mencelakainya. Benar saja, ketika Suho tengah berkendara, rem motornya tidak berfungsi dan ia mengalami kecelakaan di perempatan lampu merah. Menyaksikan kejadian itu, Bomsok panik dan merasa bersalah, lalu buru-buru meninggalkan lokasi. Keesokan harinya, Suho datang terlambat ke sekolah dengan kaki yang sudah diperban. Saat ia menatap ke arah Bomsok, Bomsok terlihat ketakutan. Suho, yang tampaknya telah mengetahui penyebab kecelakaan itu, memanggil Bomsok dan memperingatkannya agar tak menatapnya lagi, karena membuatnya merasa jijik. Setelah keluar kelas, Bomsok hanya bisa terdiam dengan wajah pucat setelah menyadari bahwa Suho sudah mengetahui siapa dalang di balik kecelakaan itu. Beberapa hari kemudian, saat ulang tahun Suho tiba, Yongyi dan Si-un terlihat sedang menghias ruangan untuk memberikan kejutan. Sementara itu, Wuyong sedang berlatih di tempat tinju, dan Bomsok bersama Yongbin mencoba menghubungi Suho untuk memintanya datang. Karena teleponnya tidak diangkat, Bomsok pergi menemui Yongbin secara langsung. Di sisi lain, Si-un sedang menyiapkan sup rumput laut untuk acara ulang tahun. Tak lama kemudian, Yongyi menerima pesan dari Bomsok yang mengajaknya bertemu.
Si-un menanggapi dengan curiga dan mengingatkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan pertemanan dengan Bom-sok. Ia pun mempertanyakan mengapa Yong-yi masih ingin menemuinya. Meski begitu, Bom-sok terus membujuk Yang Yi untuk datang diam-diam, dengan dalih ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk Suho. Yong-yi pun akhirnya pergi menemui Bom-sok di sebuah kafe. Saat tiba, Yong-yi meminta maaf atas insiden di karaoke dan mengajaknya untuk merayakan ulang tahun bersama. Namun, Bom-sok yang menyimpan niat buruk menanggapinya dingin dan mengatakan bahwa hubungan mereka tak cukup dekat untuk saling peduli. Yong-yi terkejut saat menyadari bahwa Bom-sok datang bersama Yong-bin dan teman-temannya, yang tampaknya berniat jahat padanya. Sementara itu, Si-un dan Suho tengah bermain game, tak menyadari bahaya yang mengancam Yong-yi. Ketika Si-un mencoba menghubungi Yang Yi, ponselnya tak bisa dihubungi. Ia lalu melihat ponsel Suho yang terus berdering dan membaca pesan bahwa Yong-yi telah disekap. Tanpa memberitahu Suho, ia bergegas pergi untuk menyelamatkan Yang Yi. Di tempat lain, Yong-yi yang kesal dengan perlakuan Bom-sok mengejeknya dan mengatakan bahwa mulutnya bau seperti kotoran. Bom-sok yang iri karena kedekatan Yong-yi dan Suho menuduh Yong-yi hanya mendekati Suho demi pekerjaan dan tempat tinggal. Sementara itu, Si-un yang diam-diam membawa kunci Inggris untuk berjaga-jaga, akhirnya muncul dan mengejutkan Bom-sok serta komplotannya yang mengira Suho yang akan datang. Yong-yi juga kaget melihat kedatangan Si-un dan langsung menanyakan keberadaan Suho. Yong-bin dan teman-temannya langsung mengejar mereka. Si-un dan Yong-yi pun mencoba melarikan diri. Dalam pelarian itu, Si-un nyaris dipukuli habis-habisan. Mereka terpisah dan akhirnya Si-un kembali bertemu Yong-bin yang langsung menyerangnya. Tak lama, Woo-yong datang dan menanyakan di mana Suho berada. Namun Si-un menolak memberitahu dan malah menyerangnya dengan balok besi. Sayangnya, Woo-yong yang terlatih berhasil menghindar dan menghajar Si-eun hingga terpojok. Yong-bin yang melihat kesempatan hendak memukul Si-un, tetapi Bom-sok melarangnya dan meminta agar ia dibiarkan pergi, karena yang ingin ia temui hanyalah Suho. Meski begitu, Yong-bin yang punya dendam pribadi pada Si-un tidak menggubrisnya. Bom-sok menegaskan bahwa ia tak punya urusan pribadi dengan Si-un dan memerintahkan agar ia tidak disakiti. Namun, intimidasi Yong-bin membuat Bom-sok terdiam dan meninggalkan tempat itu dalam rasa bersalah. Tak lama kemudian, Woo-yong mendekati Bom-sok dan memintanya untuk menjadwalkan ulang pertarungan dengan Suho. Sementara itu, anggota kelompok Bom-sok yang mengetahui bahwa ia menghubungi polisi segera kabur, meninggalkan Si-un yang dalam kondisi terdesak. Sementara itu, Suho yang tertidur karena menunggu teman-temannya di minimarket, masih belum menyadari bahwa mereka tak pernah kembali untuk merayakan ulang tahunnya. Si-un hanya bisa terbaring lemah di lantai bangunan tempat ia dianiaya. Scene kemudian berpindah di mana kita kemudian diperlihatkan dengan Si-un yang sedang berada di dalam ambulans sambil menahan rasa sakit. Dari balik jendela, ia melihat Yong-yi sedang memberikan kesaksian kepada polisi terkait insiden yang mereka alami akibat ulah Bom-sok dan kelompoknya. Tak ingin Bom-sok diseret ke ranah hukum, Si-un memanggil Yong-yi dan memintanya untuk menghentikan kesaksiannya. Ia bersikeras mengatakan bahwa dirinya berada di gedung itu seorang diri. Polisi mencoba menenangkannya dan meminta agar ia jujur. Namun Si-un tetap teguh pada pernyataannya. Yong-yi tertegun, tak habis pikir dengan keputusan Si-un yang memilih menutupi kebenaran, baik kepada pihak berwajib maupun kepada Suho. Sementara itu, Suho terus memanggil nama Si-un, merasa ada yang tidak beres. Ketika ia mengecek ponselnya, ternyata sudah mati. Di sisi lain, Bom-sok yang berusaha menghindari polisi, menerima panggilan dari Si-un. Dalam tangisnya, Si-un memohon agar ia menghentikan semua ini dan tidak menyakiti Suho. Mendengar suara Si-un yang putus asa, Bom-sok hanya bisa diam, diliputi rasa bersalah yang mendalam. Si-un terbaring di rumah sakit. Ayahnya bertanya dengan nada cemas mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun Si-un hanya menjawab bahwa ia terjatuh dari tangga, tak ingin membuat keluarganya khawatir. Sang ayah yang tak percaya, terus mendesak, namun tak juga mendapatkan penjelasan. Ia akhirnya memutuskan untuk memindahkan Si-un dari sekolah. Menekankan bahwa ia sudah membesarkannya dengan susah payah dan berharap anaknya mendengarkan nasihatnya. Namun Si-un dengan tegas menolak. Ia tak ingin pindah dari sekolah itu. Di sisi lain Bom-sok ditemukan bersembunyi di dalam lemari oleh asisten ayahnya. Ia tampak ketakutan dan sangat tertekan. Sang asisten lalu menghubungi sekretaris ayah Bom-sok, memberitahukan bahwa Bom-sok ada di rumah dan menyarankan agar segera memindahkannya ke luar negeri. Mendengar hal itu, Bom-sok bertanya bagaimana mereka bisa tahu tentang semua yang ia lakukan. Asisten ayahnya menjelaskan bahwa Si-un telah menelepon polisi, tapi meminta agar kasus itu tidak dipermasalahkan karena mereka berteman. Kembali ke Suho yang tertidur di kelas.
Ia dibangunkan oleh temannya karena tak mengikuti pelajaran. Setelah terjaga, pandangannya langsung tertuju pada bangku kosong milik Si-un dan Bom Sok. Sementara itu, Si-un yang tengah dirawat di rumah sakit tetap berusaha belajar dan mengulang pelajarannya. Ia menerima panggilan dari Suho, tapi memilih untuk tidak menjawab agar keberadaannya di rumah sakit tidak diketahui. Si-un lalu mengirim pesan pada Suho, mengatakan bahwa ia tak bisa datang ke sekolah karena sedang ada urusan keluarga. Pesan itu membuat Suho semakin curiga. Ia mencoba menghubungi Yung-yi, namun tidak mendapatkan respon. Ketika akhirnya bertemu dengannya di tempat kerja, Yung-yi terus mengelap peralatan makan sambil menghindari percakapan. Suho yang mulai tak sabar, langsung menanyakannya namun tetap tidak mendapat jawaban. Malam harinya, Suho memutuskan untuk datang langsung ke rumah Si-un. Namun ia tak menemukan siapapun di sana. Keesokan paginya, Jung-chan dan Tae-hun tampak bercanda di sekolah sebelum didatangi oleh Suho, yang penasaran dengan ketidakhadiran Bom Sok. Jung-chan tampak gugup dan enggan memberi penjelasan. Suho kemudian memancingnya dengan menyinggung soal biaya perbaikan motor yang dirusak oleh Bom Sok. Terpancing oleh ucapan itu, Jung-chan akhirnya keceplosan, membuat Suho mengetahui informasi penting terkait keberadaan Bom Sok. Jung-chan terus mencoba menghubungi Bom Sok tanpa hasil. Merasa tertekan karena rencana mereka agar Suho bertarung dengan Woo-young belum berjalan. Salah satu teman mereka mulai khawatir terhadap kondisi Si-un yang belum juga masuk sekolah, mengira mungkin ia meninggal akibat kekerasan dari Yong-bin. Jung-chan segera menyangkal dan mengatakan bahwa jika Si-un meninggal, mereka pasti akan hadir di pemakamannya. Saat sedang menelpon, Suho tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Marah dan bingung, ia meninju Jung-chan, menuntut penjelasan mengenai apa yang terjadi pada Si-un. Dalam ketakutan, Jung-chan akhirnya mengaku bahwa Bom Sok lah dalang dari semua ini. Dialah yang membayar teman Yong-bin untuk menyerang Suho dan menculik Yong-yi sebagai umpan. Namun rencana itu berantakan karena Si-un justru yang datang menyelamatkan Yang-yi. Setelah mengetahui kebenaran, Suho segera mencari Yong-yi dan mendesaknya memberitahu di mana rumah sakit tempat Si-un dirawat. Yang-yi pada saat itu merasa terkejut karena Suho sudah tahu semuanya. Ia pun kemudian meminta agar tetap berpura-pura tidak tahu dan tidak membebani Si-un. Merasa bersalah, Suho memutuskan menemui Si-un yang ternyata telah pulang ke rumah. Tak ingin kondisinya diketahui, ia beralasan dan menutupi perban di tubuhnya dengan jaket. Suho, pura-pura santai, mengatakan ia hanya ingin minum. Sebelum pulang, ia hanya meminta Si-un untuk berhadir di ujian yang diselenggarakan besok. Sementara itu, Bom Sok yang baru saja kembali ke rumah tampak terguncang dan penuh rasa bersalah. Ayahnya marah besar, memukul dan memakinya tanpa ampun. Lalu menyarankan agar Bom Sok segera pindah ke luar negeri demi menyelamatkan reputasinya sebagai pejabat publik. Malamnya, Bom Sok mencoba kabur namun dihadang oleh asistennya yang tak mampu menghentikannya. Di tengah pelarian, Bom Sok melihat pesan dari Suho yang telah mengungkap pengkhianatan teman-temannya. Suho kemudian mendatangi Yong-bin dan menghajarnya karena telah mencederai Si-un. Di tengah kemarahan itu, Suho mendapat panggilan dari Bom Sok yang menantangnya untuk bertarung. Suho tiba di lokasi pertarungan, sebuah klub tinju tempat Woo-young yang sudah menunggunya. Di sisi lain, Si-un yang mendapat kabar dari Yong-yi bahwa Suho tahu segalanya, segera menelepon Bom Sok dan bergegas ke tempat itu. Di sana, Suho menemukan bahwa Bom Sok tak sendiri dan terlihat jika ia ternyata sudah membawa komplotannya untuk menjebaknya. Dengan amarah yang memuncak, Suho meninju Bom Sok dan menyindir bahwa seharusnya dendam itu ditujukan langsung padanya, bukan orang-orang tak bersalah. Woo-young lalu menantang Suho naik ring, dan pertarungan brutal pun dimulai. Meskipun awalnya unggul, Suho akhirnya dijatuhkan oleh serangan curang dari Tae-hun. Dalam kondisi tak berdaya, ia diinjak-injak oleh Bom Sok dan yang lainnya. Setelah Suho tergeletak tak sadarkan diri, sekretaris ayah Bom Sok tiba dan menyaksikan semuanya. Ia memperingatkan Jung-chan dan Tae-hun bahwa mereka akan bertanggung jawab atas kondisi Suho. Sementara itu, Bom Sok hanya bisa menangis, memanggil nama Suho dengan penyesalan mendalam saat ia dibawa pergi oleh ajudan ayahnya. Di tempat lain, Si-un dan Yong-yi terus mencoba menghubungi Suho, namun tak mendapat jawaban karena Suho masih terbaring lemah di atas ring tinju. Suho masih tergeletak tak sadarkan diri di ring tinju. Pada saat itu ia sempat meminta Jung-chan, Tae-hun, dan Woo-young untuk memberikan kesaksian kepada para detektif yang akan datang sebagaimana diperintahkan oleh sekretaris ayah Bom Sok. Merasa ketakutan, ketiganya memberikan pernyataan kepada detektif bahwa mereka sedang berolahraga bersama, dan Suho tiba-tiba pingsan saat sedang beristirahat sendirian. Sekretaris ayah Bom Sok juga meminta Woo-young menghapus rekaman video pertarungan antara Suho dan Bom Sok, guna menutupi kejadian tersebut.
Bersamaan hal itu terlihat jika Suho kini telah dibawa tim medis ke rumah sakit. Si-un yang terus mencoba menghubungi Suho tanpa mendapatkan balasan pun mulai merasa cemas. Sesampainya di rumah, Bom-sok kembali dihajar oleh ayahnya karena kabur dan membuat masalah hingga mempermalukan keluarganya. Namun Bom-sok mengabaikan omelan sang ayah dan justru bertanya pada ajudan tentang kondisi Suho. Kesal karena sikap anaknya, sang ayah memerintahkan ajudannya untuk mengawasi Bom-sok selama 24 jam agar ia tak kembali berulah. Keesokan paginya, Si-un datang lebih awal ke kelas, berusaha kembali ke rutinitas meski masih diliputi kesedihan karena belum tahu keberadaan Suho. Saat hari ujian tiba, ia tetap berusaha fokus mengerjakan soal, meski pikirannya terus tertuju pada Suho. Usai ujian, para siswa mengambil kembali ponsel mereka. Si-un langsung menghubungi Yong-yi dan baru mengetahui bahwa Suho kini koma di rumah sakit akibat dikeroyok oleh Bom-sok dan teman-temannya. Tak lama kemudian, Si-eun bergegas menuju rumah sakit dan menemukan Yong-yi sedang menangis di koridor. Melihat kondisi Suho yang terbaring tak sadarkan diri, Si-un tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Ia sempat berbincang dengan nenek Suho yang tengah menjenguk cucunya. Yang Yi mengatakan akan tetap berjaga di rumah sakit dan akan memberi kabar jika ada perkembangan. Si-un pun meninggalkan ruangan dengan hati yang penuh gejolak, berniat membalas dendam. Sementara itu, Bom-sok tampak sangat terpukul atas insiden yang menimpa Suho. Sekretaris ayahnya mengabarkan bahwa sang ayah akan mengunjungi sekolah dan menyarankan Bom-sok untuk memberikan salam perpisahan. Bom-sok bertanya tentang kondisi Suho, dan sekretaris menjawab bahwa Suho masih hidup. Ia juga menyampaikan bahwa jika Bom-sok ingin Suho tetap hidup, maka ia harus mengikuti semua perintah ayahnya. Di sisi lain, Si-un terlihat sedang berada di dalam bus sambil mendengarkan radio. Tujuannya adalah sekolah Yongbin. Setibanya di sana, Yongbin sangat terkejut dengan kehadiran Si-un yang langsung membenturkan kepalanya ke meja, membuatnya tak bisa melawan. Dengan emosi memuncak, Si-un menusukkan pena ke leher Yongbin hingga mengejutkan seluruh isi kelas. Ia menuntut jawaban, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi Suho. Yongbin akhirnya mengakui bahwa Bom-sok lah yang membuat Suho masuk rumah sakit. Tak lama kemudian, ia memperlihatkan sebuah video yang menunjukkan Bom-sok menendang Suho hingga tak sadarkan diri. Sementara itu, Si-un membawa sebuah balok kayu dan mendatangi Wuyong yang tengah berlatih di ruang gym sekolah. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyerang Wuyong. Namun, Wuyong berhasil menangkis serangan tersebut dan membalasnya dengan pukulan. Si-un yang kehilangan kesabaran tiba-tiba teringat ajaran dasar bela diri dari Suho. Pertarungan pun kian semakin memanas dan dalam kondisi terdesak, Si-un berhasil membuat Wuyong terpukul hingga mengenai barbel dan terjatuh. Ia kemudian memukul kaki Wuyong dengan barbel yang mana hal itu membuat Wuyong menjerit kesakitan. Di waktu yang sama, ayah Bom-sok tiba di sekolah dan disambut hangat oleh staf serta kepala sekolah. Ia berusaha menutupi kesalahan anaknya dan mendengarkan laporan bahwa Suho pingsan akibat kelelahan saat berolahraga. Sementara itu, Si-un yang kembali ke asrama sekolah membawa alat pemadam api dan terlihat jika penampilannya saat itu berlumuran dengan darah yang membuat seluruh siswa terkejut. Amarahnya kian semakin memuncak saat melihat Bom-sok yang tidak memperhatikan guru dan hampir saja ia menghantam Tae-hun dengan alat tersebut. Jung-chan yang berusaha menghentikannya justru terkena pukulan hingga pingsan. Tae-hun yang ikut mencegah pun mengalami nasib serupa. Setelah menghajar Jung-chan dan Tae-hun, Bom-sok memohon agar dirinya juga dipukul. Namun, melihat luka batin yang tersembunyi di balik wajah Bom-sok, Si-un pun mengurungkan niatnya. Dengan hati yang diliputi kesedihan dan rasa bersalah karena Suho koma akibat ulah teman-temannya, Si-un meninggalkan kelas sambil memecahkan kaca dan memaki semua orang di koridor, termasuk para guru. Tak lama setelah itu, Si-un pergi ke rumah sakit dan tertidur di sisi Suho. Dalam tidurnya, ia bermimpi Suho sadar dan berbicara dengannya. Dengan penuh penyesalan, Si-un meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Namun, saat terbangun, ia kembali mendapati Suho masih tak sadarkan diri yang membuatnya kembali menangis terisak di sisi tempat tidur. Di sisi lain Bom-sok tampak berada di bandara dan bersiap dikirim ke luar negeri oleh ayahnya untuk pindah sekolah. Yong-yi yang datang ke rumah sakit untuk melihat Si-un, mengurungkan niatnya masuk ke ruangan dan memilih meminta maaf dari luar sebelum pergi. Sementara itu, ayah Bom-sok melihat video anaknya yang menendang Suho, tindakan yang mencerminkan perlakuannya sendiri terhadap Bom-sok. Ia kemudian mengatakan pada Si-un bahwa ia membatalkan niat mengirimnya ke panti asuhan remaja. Namun sebagai gantinya, ia meminta Si-un pindah sekolah dan tidak membuka mulut soal kasus tersebut. Ia juga mengancam memastikan agar Si-un tak diterima di sekolah manapun di Seoul. Pada akhirnya, Si-un diterima di SMA Eunjang.
sebuah sekolah di luar kota. Dan terlihat Hika kedua orang tuanya mengantar sampai ke pintu gerbang sekolah. Sebelum masuk, ayahnya sempat memuji bahwa apapun yang terjadi, ia sudah melakukan yang terbaik dan tidak perlu menyesali apapun. Namun sekolah baru tersebut ternyata jauh lebih kacau dari yang lama, di mana para siswa tampak tidak peduli pada guru dan suasana kelas sangat gaduh. Saat Si-un mencoba belajar, salah satu siswa mulai mengganggunya dengan tatapan tajam dan nada intimidatif. Si-un berkata bahwa mereka mudah ditebak. Sambil memegang pena, membuat siswa tersebut terlihat gugup namun tetap mencoba menantangnya. Di sisi lain, terlihat seorang pria bertato sedang memandangi foto Si-un. Pada saat itu ia ditemani oleh seseorang yang memberitahu bahwa Si-un adalah orang yang telah mengalahkan Woo-young dan kini mereka sedang mencari cara untuk menaklukkannya.